Dinikum, Din Klinik untuk Antum bersama Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya, semoga Allah selalu menjaga Antum Ustadz. Pertanyaannya, katanya salah kalau kita tidak bermazhab Ustadz. Afwan, sebab para imam dan ulama tersebut seperti seorang ahli masak yang meramu bumbu-bumbu menjadi makanan yang siap dihidangkan kepada tamu. Nah, kita inilah tamunya itu Ustadz, yang siap menyantap hidangan yang sudah disiapkan oleh para ulama dan imam mazhab tersebut. Kalau kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, kita yang awam ini kan tidak punya ilmu dan keahlian Ustadz di bidang tersebut. Ini seperti apa Ustadz? Dari Una di Cipta Karya Panam. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira ini permasalahan yang sudah sering kita bahas ya, sudah sering kita angkat terkait dengan persoalan bermazhab. Tadi dikatakan bahwa akan salah kalau seandainya kita tidak bermazhab. Saya ingin meluruskan apa yang kita maksud dengan bermazhab. Apabila yang dimaksud itu bahwa kita harus berada dalam satu mazhab, itu tidak benar. Karena tidak ada ajakan bahwa kita harus berada dalam satu mazhab dalam setiap masalah-masalah ibadah yang kita laksanakan. Tetapi kita boleh menjadikan mazhab itu sebagai cara untuk memahami agama. Maka pahamilah Al-Quran, pahamilah hadis dari apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama mazhab. Hanya saja kita tidak boleh untuk fanatik hanya kepada satu mazhab tertentu saja, bahwa apapun nanti pendapat mazhab itu, itulah yang harus saya laksanakan. Ini mungkin yang harus diingatkan gitu. Karena mungkin saja dalam masalah tertentu yang lebih kuat adalah mazhab si fulan. Tapi dalam masalah yang berbeda, bisa saja nanti yang lebih kuat adalah mazhab yang lain. Karena mazhab kan banyak ya. Setidaknya ada 4 yang paling besar itu. Walaupun mazhab sebenarnya bukan berjumlah 4. Ada banyak mazhab, tapi yang 4 yang biasa disebut-sebut gitu. Nah, oleh karena itu, beramal melalui mazhab silahkan saja. Tetapi bukan berarti kita berpedomankan semata-mata oleh karena itu mazhabnya. Tetapi adalah berpedomankan kepada mazhab yang lebih kuat dari segi dalilnya. Mungkin hadis-hadis yang digunakannya lebih kuat dan lebih tinggi kedudukannya ketimbang mazhab yang lain yang mungkin menggunakan hadis yang dhaif. Nah, jadi begitu sebetulnya yang harus diperhatikan gitu. Oleh karena itu, seandainya kita ingin beramal dan melaksanakan pendapat satu mazhab, silahkan saja. Tapi bukan karena mazhabnya, dikarenakan oleh mazhab itu yang lebih kuat dalil-dalil atau sandaran-sandaran hukum yang mereka gunakan. Mengibaratkan mazhab itu dengan tukang masak, saya kira tidak pas itu. Seolah-olah nanti agama ini berdasarkan selera. Nanti kalau masakannya tidak enak, tidak cocok sama selera kita, lalu kita tinggalkan. Saya kira tidak pas itu. Selera orang nanti akan berbeda-beda gitu. Agama ini tidak berdasarkan selera. Walaupun selera kita tidak setuju, tapi itu dalil yang kuat, itu dalil yang benar, itu hadis yang sahih. Tidak pun sesuai selera kita, maka kita harus mengambil apa yang ada pada hadis yang lebih kuat tadi itu. Adapun orang-orang yang benar-benar awam, orang yang benar-benar tidak punya ilmu pengetahuan, ya berarti silakan dia untuk fanatik dengan mazhab tertentu, karena kalau nanti dia tidak mengikuti satu mazhab, dia akan sulit untuk beribadah. Tapi saya ingin mengajak kita semua, janganlah merasa puas dengan status kita sebagai seorang awam. Orang awam itu juga harus tetap belajar, harus tetap dia bertanya untuk mendapatkan manakah yang lebih kuat. Walaupun dia sebagai seorang yang awam, tapi mendapatkan sebuah penjelasan yang meyakinkan dari seorang ulama, dari seorang yang ahli ilmu, dengan penjelasan-penjelasan dalil-dalil yang ada, bahwa dalam satu masalah adalah yang kuat adalah ini, maka dia juga berkewajiban untuk mengikuti mana pendapat yang lebih kuat. Jadi yang tidak boleh sebenarnya itu bukan mengikuti mazhab, tetapi adalah yang tidak boleh itu adalah fanatik hanya dengan satu mazhab.
Umpamanya mazhab Imam Syafi'i, fanatik dia dengan mazhab Imam Syafi'inya. Asal itu kata Imam Syafi'i, itu kata saya. Ini yang sunnah tidak dibolehkan. Kalau orang bermazhab Abu Hanifah umpamanya, apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah itu pula yang harus dia kerjakan. Ini yang tidak boleh. Yang dianjurkan adalah ketika dalam mazhab Imam Syafi'i itu dia yang memiliki dalil yang lebih kuat, maka itulah yang harus diikuti. Tapi seandainya masalah yang berbeda ternyata Abu Hanifah yang lebih kuat, maka kita berpindah pula kepada apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, karena itu hadisnya atau itu dalilnya yang lebih kuat. Jadi mari sama-sama kita lebih cerdas dalam beragama, dan kita ajak masyarakat agar cerdas juga dalam beragama, tidak semata-mata fanatik seperti itu, tetapi fanatik itu hanya dibolehkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan. Baru saja Dinikum, Din Klinik untuk Antum, dipersembahkan oleh Robbani, merajut ilmu dan peradaban.